ketika arasnya ini keguncang, itu sangat sensitif memang area tersebut, sehingga terjadilah. Bagaimana ceritanya Brando bisa langsung tidur dan mati lampu? Sempat diajak foto sama Billy, mengaku, wah saya seperti orang baru bangun 3 hari ini. One Pride MMA Podcast. Check. Halo Sobat One Pride MMA, kembali lagi bersama saya Prayogi Haro, tentunya di One Pride MMA Podcast. Kali ini kita masih mau mengulas seputar hasil pertarungan dari Brando versus Billy pada Fight Night 41 kemarin. Tapi saat ini kita tidak mencacah hasil fight-nya dan bagaimana jalannya pertarungan di situ. Tapi kita mau tahu bagaimana ceritanya Brando bisa langsung tidur dan mati lampu dari sudut medis. Saat ini sudah datang narasumber kita, Dr. Surya. Ya. Selamat datang, Dok. Oke, terima kasih Bang Yogi. Oke. Bagaimana nih, Dok? Saat ini situasi pertarungan-pertarungan yang banyak sekali cedera gini, Dok. Ya, namanya juga olahraga full kontak ya, full body kontak. Jadi artinya resiko-resiko karena kontak tersebut pasti akan sama banyak. Terutama yang masalahnya dengan area kepala ataupun kesadaran itu sangat banyak seperti itu. Selain kepala, titik apa ya sebenarnya yang bahaya? Maksudnya kita harus was-was. Jadi kalau misalnya kita lihat dari epidemiologi ataupun kita lihat dari persebaran cedera-cedera yang terjadi pada petarung MMA, itu yang paling banyak memang yang pertama adalah laserasi. Bahasa medisnya laserasi. Laserasi itu kalau misalnya kita ubah ke bahasa awam, istilahnya kayak robek, luka robek. Gitu. Nah, yang kedua adalah concussion. Nah, concussion ini kalau misalkan kita rubah ke bahasa awam adalah gegar otak. Gegar otak atau mungkin kita katakan tidak sadarkan diri atau pingsan seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah kontusio. Ya, kontusio itu luka memar, benjol, memar, kebiruan seperti itu banyak sekali. Nah, yang keempat ini yang paling banyak lagi adalah fraktur atau patah tulang. Patah tulangnya baik dari jari, ini yang paling banyak ya pada petarung, itu baik di jari ibu jari maupun di jari keempat atau jari kelima atau di metakarpalnya. Nah, yang selanjutnya adalah sprain dan strain. Sprain itu terjadi robekan di area ligamen. Ligamen ini beradanya ada di persendian. Bisa misalkan karena dapat submission atau dapat kuncian dari pemain, itu misalkan kunciannya di ankle. Nah, ligamen dari ankle-nya robek karena ketarik. Nah, itu terjadi ankle sprain seperti itu. Atau mungkin submission-nya juga banyak di bagian elbow. Nah, serangan-serangan itu tadi ya. Betul, misalkan kena submission dari elbow ataupun di bagian shoulder, misalkan kena Americana atau kena Kimura atau kena ambar, nah itu bisa terjadi sprain namanya. Nah, selanjutnya adalah strain. Kalau strain ini cederanya karena ototnya yang robek. Nah, ototnya robek ini biasanya kalau pada petarung bisa diakibatkan karena dapat tendangan. Biasanya kalau yang petarung nyerang low kick, nah misalkan nendangnya itu kena ke bagian paha, otot pahanya bisa terjadi robek atau yang disebut dengan strain itu tadi. Itu biasanya kalau strainnya karena benturan langsung dari petarung lawannya seperti itu. Banyak sebenarnya cedera-cedera yang sudah terjadi ya, dan Betul. Dokter Surya udah menyaksikan itu semua. Dokter mungkin boleh sharing nih, mulai menekuni untuk memahami secara medis tentang di olahraga ini sudah berapa lama, Dok? Saya kebetulan saya dari kecil saya sudah menekuni bela diri, yaitu di karate. Dulu juga sempat jadi atlet sampai tahun 2007. Dari tahun 99 saya awal masuk latihan. Di tahun 2001 saya baru mulai bertanding sampai dengan 2007. Akhirnya saya harus berhenti karena kuliah di kedokteran, karena waktu itu tidak bisa melanjutkan menjadi atlet karate dan tetap kuliah itu nggak bisa karena di kuliah kedokteran tidak bisa izin. Nah, tapi di situ saya masih berkecimpung karena kebetulan saya menjadi dokter, saya menjadi dokter pertandingan di karate. Betul.
Nah di pertandingan karate, nah setelah itu saya tahun 2019 akhirnya saya diajak oleh Dr. Junaidi SPKO untuk bergabung di One Pride MMA. Nah di situ saya baru Itu tahun mulai 2019 awal. 2019 awal. Antara 2018 akhir dan 2019 lah. Oke. Saya lupa persisnya, saya diajak sama Dr. Junaidi yang tadinya saya di bagian cek medis. Setelah itu saya dipercaya oleh Dr. Junaidi untuk memegang di area oktagon. Oke. Berbicara menangani di area oktagon, kemarin di Fight Night 41 saya menyaksikan Dr. Surya juga menangani tendangan viral, akibat tendangan viral nih Sobat One Pride, tendangan Neri Cagi dari Billy ke Brando. Nah, yang ingin saya tanya-tanya ini mungkin sebelum nanti kita menyaksikan cuplikannya, tendangan yang seperti itu atau benturan sekeras itu sangat beresiko seberapa fatal? Oke. Ya, yang pertama kita tahu datangnya serangan itu dari kaki. Kaki artinya powernya lebih besar dibandingkan dengan tangan. Nah, artinya yang diterima hantaman dari Brando oleh Billy itu dari kaki dan terkena ke bagian kepala. Nah, di bagian kepala ini ada area yang sangat sensitif, namanya otak. Nah, di otak ini ada bagian pusat kesadaran yang namanya aras. Ketika bagian kepala mendapat guncangan atau kena hantaman, bagian arasnya ini istilahnya keguncang atau terkena gegar. Nah, disitulah muncul yang istilah YouTubers ini yang udah lagi viral adalah mati lampu. Oh iya, mati lampu, benar-benar. Mungkin biar Sobat One Pride tahu mana mati lampu sebenarnya itu, boleh kita saksikan dulu sebentar cuplikannya. Yeah. Nah, tidur. Nah, ini masih ditambah lagi pukulan. Tapi untungnya ditambah tadi kenanya ke bagian dada leher ya, nggak kena langsung kepala karena sama wasit David ini langsung diberhentikan ya. Oke. Nah gitu kan. Nah mungkin boleh sambil dijelaskan nih dok, bagian mana sehingga kok bisa sampai mati lampu nih? Iya. Nah ini begitu. Nah tendangan kaki kiri ini kena kepala bagian sebelah kanan dari Brando. Nah ketika kakinya sampai ke kepala, nah guncangannya ini sangat hebat. Power yang dihasilkan dari kakinya sangat hebat sehingga mengguncang area pusat kesadaran yang tadi disebut dengan aras. Nah ketika arasnya ini keguncang, itu sangat sensitif memang area tersebut sehingga terjadilah concussion atau kehilangan kesadaran, mati lampunya di situ gitu. Apakah waktu mau terkena pukulan ini posisi si Brando juga dengan situasi kosong atau gimana ya, lagi kosong pikirannya makanya kena langsung atau gimana? Jadi sebab yang utamanya adalah mungkin tadi Brando melihat kakinya mau ke bawah, dia tangannya sedikit ke bawah tapi ternyata kakinya ke atas sehingga Brandonya nggak siap. Nah begitu Brandonya nggak siap menerima tendangan, nah ini kita lihat kaget kah bisa disebut kaget gitu? Bukan hanya kaget tapi memang karena power dari tendangannya yang sangat hebat yang kena ke Brando gitu. Nah itu sebenarnya di bagian kepala nih, bagian mana sih? Kadang kalau kita lihat kan elbow kena di bagian muka juga, betul. Nggak sampai pingsan banget lah. Nah ini kena sekali peng langsung, itu karena di bagian mananya tuh? Ya itu bagian dari sini ya, leher atas sampai dengan ke area kepala semuanya. Oh leher. Betul. Oke. Nah hal ini sering terjadi ataukah hal unik pula seperti tendangan ini sampai viral? Gimana nih dok? Iya, ini kalau kita lihat di memang olahraga MMA kejadiannya memang cukup banyak. Kalau memang yang terkenanya adalah bagian kepala dan hantamannya yang cukup kuat. Jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi adalah power dari hantaman tersebut dan yang kedua adalah objek yang menerima hantaman tersebut gitu. Oke, berbicara objek yang menerima hantaman tersebut, resiko seperti apa sih? Karena kalau saya melihat sih Brando ini seperti manusia super, bener nggak sih manusia super? Betul. Langsung setelah itu duduk, udah santai seperti orang bingung. Terus katanya di medis sempat diajak foto sama Billy, mengaku
wah saya seperti orang baru bangun 3 hari ini. Iya. Nah itu seperti ada amnesia nggak kira-kira? Betul, betul. Memang yang terjadi pada Brando memang apa ya? Boleh saya katakan unik orangnya. Uniknya adalah luar biasa kuatnya. Artinya kena hantaman yang begitu hebat, tapi gejala yang munculnya adalah sangat ringan gitu. Jadi saat awal ketika sudah tidak sadarkan diri, saya coba bebaskan dulu jalan nafasnya. Begitu sudah bisa bernafas, pasiennya juga sudah sadar. Terus kita bawa ke ruang medis. Di ruang medis memang saya observasi lebih lanjut untuk pupilnya masih aman, artinya besar pupilnya masih sama. Terus yang kedua saya tanya-tanya tentang masalah kesadarannya, artinya saya cek memorinya mulai dari memori yang dari short, mid sampai dengan yang long, itu aman semua. Cuman yang dilupakan adalah pada saat kejadian. Pada saat kejadian. Nah, jadi Brando tidak mengingat apa yang terjadi pada dirinya. Itu kenapa dok? Kenapa seperti itu? Itu terjadi memang karena area otak yang terguncang, yang sangat hebat, ini terjadi yang namanya amnesia. Jadi post traumatic amnesia (PTA). Nah, cuman PTA yang terjadi pada Brando ini hanya kejadian pada saat terjadinya benturan, gitu. Karena ternyata pada PTA sendiri ini ada yang dia mempengaruhi, mungkin dia nggak sadar sekarang lagi ada di mana, mungkin dia nggak sadar namanya siapa. Itu kalau yang lebih fatal seperti Itu yang lebih fatal seperti itu. Nah, kalau yang terjadi pada Brando, dia hanya tidak mengingat bagian saat dia terkena tendangan. Tapi dia sadar bahwa dia sedang ada di One Pride, sedang bertarung dengan Billy, dan di sudut apa dia masih ingat. Dia masih ingat. Masih ingat. Nah itu mungkin saya nggak tahu secara medis ya, mungkin saya langsung tanya ke dokter. Itu apakah karena si Billy itu ada nutrisi apa yang sehingga dia bagus gitu, atau karena dia tuh kalsiumnya bagus dalam tubuhnya, atau bahasa medisnya seperti apa itu bahasannya? Iya, artinya orang yang memberikan tendangan tersebut memang luar biasa, memiliki power dan kecepatan, kekuatan yang dipadukan menjadi power, sehingga seorang Brando juga bisa mati lampu kena tendangannya gitu. Brandonya kan kuat banget nih, bahkan kan saya tanya tadi misalnya Bro di tangannya di oktagon, kemudian mungkin di cuplikannya mungkin waktu penanganan boleh. Nah saya juga mau tanya-tanya nih penanganan. Nah ini dokter Surya nih. Itu saya. Oke. Nah di sini kan langsung mulutnya ya. Betul. Mungkin boleh dijelaskan dok nih. Ya, jadi berdasarkan evidence base-nya, kalau misalkan terjadi benturan di area kepala seperti ini ada rumusnya itu ABCDE. Oh ada rumusnya. Ada Udah kayak matematika ya? Iya. Nah, A-nya itu adalah airway. Nah, airway ini artinya di sini saya harus membebaskan jalan nafasnya terlebih dahulu. Makanya gamsilnya saya buka, mulutnya saya buka, lidahnya saya tahan agar tidak masuk ke dalam, sehingga tidak menutupi jalur nafas dan pasiennya masih bisa bernafas. Lalu selanjutnya adalah B. B ini adalah breathing. Nah, kita harus bisa memastikan Brando ini bisa bernafas dengan cara look, listen, and feel. Artinya kita lihat apakah ada pergerakan dari dadanya. Kita lihat situ ada pergerakan dadanya yang sangat jelas. Terus di sini juga pasiennya sudah sadar karena sudah mulai saya kasih oksigen di situ, kita lihat ya. Saya suruh tarik nafas biar dia dapat menghirup oksigen. Nah setelah breathingnya sudah bagus, pasiennya sudah sadar, nanti di ruang medis kita cek ke tahap yang selanjutnya adalah C. C-nya adalah circulation. Circulation ini kita cek nadinya, kita cek tekanan darahnya. Kalau semuanya oke, nggak ada masalah, kita naik lagi ke yang D. Nah D ini adalah disability. Disability ini kita cek adalah pupilnya seperti itu. Kita cek pupilnya, respon pupilnya seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya kalau itunya sudah kita tahu jawabannya apa, kita lanjut ke yang E. Yang E-nya adalah exposure. Kita lihat lagi, kita nilai lagi keseluruhan, apakah ada lukanya, ada memarnya, ada cedera yang lainnya, seperti itu. Kalau fungsi S tadi itu apa? Nah, fungsi S di sini kan si atlet habis bertanding nih, artinya metabolisme di dalam tubuhnya lagi tinggi-tingginya sehingga akan menghasilkan panas tubuh. Nah, di sini
panas tubuhnya lagi tinggi nih karena habis bertanding. Nah kita kasih es biar adem lagi gitu, mendinginkan, cooling down. Menetralisir biar nggak panas banget gitu. Betul, biar nggak panas. Makanya kita kasih es mulai dari bagian kepala, kita kasih es di bagian dada. Ini dengan catatan pasiennya sudah sadar. Oke. Gitu. Ini soalnya si Brando sebelum tanding juga udah panas nih, Dok. Pasti. Pasti. Kita juga yang di luaran panas juga yang nontonnya. Oke. Nah, Dok, ini kan penanganan cepat. Betul. Misalnya ada nggak sih Baya misalnya wah telat, kadang kan ada nih telat 2 detik bisa ini resikonya, telat 3 detik ini resikonya. Nah kalau si Brando, kasus Brando nih. Oke, jadi organ tubuh kita yang namanya otak ini memang luar biasa hebatnya ya, tapi dia juga sangat sensitif. Jadi artinya ketika dalam waktu singkat, mungkin hitungannya detik dan menit, kalau dia tidak mendapatkan oksigen yang cukup, gula yang cukup, ini akan menyebabkan kerusakan. Kerusakan yang mungkin dikatakan bisa permanen untuk ke otaknya seperti itu. Nah makanya kenapa tindakan pertama yang awal itu harus membebaskan jalan nafas. Kenapa? Tujuannya agar pasiennya bisa bernafas dan dia bisa mendistribusikan kembali oksigen untuk digunakan di otaknya itu. Penyelamat peredaran darah juga nggak sih itu, Dok? Betul. Karena kan nanti oksigen yang dihirup di paru-paru dia akan disebarkan ke seluruh tubuh, ke sel-sel itu ada melalui darah. Kayak gitu. Nanti darahnya yang membawa ke otak. Nah disitulah terjadi sebagai nutrisi dari otaknya tersebut. Nah kalau kita lihat tadi si Brando waktu nafasnya kan tidak teratur lah kita katakan gitu ya. Maksudnya dia agak lama. Itu kenapa? Kan biasanya kalau orang habis capek kan tapi dia habis pingsan tapi kok cukup lama dia tarik nafas pelan. Iya. Itu akibat karena tadi efek dari mati lampu. Efek dari mati lampu. Kalau kita lihat dari tayangan video yang tadi, begitu kakinya kena kepala, Brando itu kayak orang yang kemper semuanya. Itu karena mati lampu. Itu benar-benar lemas. Betul-betul lemas. Betul-betul lemas, makanya kenapa kepalanya kan area kanan yang keterima tendangan, terus dia jatuh ke kanan, jatuhnya pun kayak orang dia nggak nahan sendiri kan. Gitu kayak orang terpental juga sih sebenarnya. Iya, kayak orang dikatakan ya pingsan lah, atau mungkin kayak orang kan kalau ayan ada kejang-kejangnya. Kalau ini pingsan betul-betul kayak orang stroke lah, cuma stroke-nya semua badan gitu. Nah berarti resikonya tadi kalau misalnya telat bisa cedera pada kerusakan permanen pada otak, sehingga nanti tergantung area mana yang kena ya mungkin efeknya nanti ke badan, apa mungkin nanti ada berpikirnya jadi lambat, atau mungkin nanti misalkan jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa mikir, mungkin nanti dari bagian ekstremitasnya nggak bisa gerak atau kemper kayak gitu. Nah case-nya Brando ini juga ada di faktor yang lain yang habis dikalahkan oleh Rudy Ahong. Dan kalau si Brando ini kan cukup cepat sadar ya. Nah kayak mungkin si Angga dulu kalahkan Ahong sampai kejang-kejang, kalau itu hal yang sama atau jauh lebih parah sebenarnya? Jauh lebih parah kalau seperti itu. Sehingga menyebabkan kejang itu ya artinya benturannya lebih keras lagi. Dan ya tergantung dari objek yang menerimanya juga ya, sekuat apa dia bisa menahan benturan tersebut. Nah itu kejang-kejang berarti kaku dong badannya, nggak lemes kayak si Brando. Iya, jadi efeknya itu tadi karena ini kan di area otak ini banyak nih dan dia sangat sensitif. Jadi begitu misalkan yang kenanya aras, kesadarannya yang hilang, tapi kalau kena ke bagian yang lainnya muncul responnya ada kejang-kejang kayak gitu. Nah berarti recovery ini, berbicara recovery, itu sebenarnya butuh berapa lama untuk benar-benar ini cedera ini memang butuh recovery berapa lama, sebulan atau berapa lama sebenarnya, Dok? Ya. Nah jadi sebetulnya untuk recovery-nya ini juga tergantung dari gejala atau tingkat keparahan yang diterima oleh si pasiennya ya. Ini berkisar sampai 1 sampai dengan 3 bulan. 1 sampai 3 bulan? Betul. Jadi ini yang perlu kita pastikan nanti setelah dari yang tadi A, B, C, D, E-nya sudah aman, ini juga kita
menanyakan lagi nih di antara poin-poin tersebut, kayak misalkan apakah ada kelemasan pada anggota geraknya, misalkan pada tangannya, pada kakinya. Lalu kita cek juga apakah ada kesemutan. Lalu kita cek juga nih kalau yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan dia yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan di area kepala, di area otak. Ini yang perlu kita observasi adalah adanya sakit kepala yang sangat hebat. Sakit kepala yang sangat hebat. Betul, sakit kepala. Jadi semakin ke sana sakit kepalanya semakin hebat, dan ditambah dengan adanya rasa mual, bahkan ditambah adanya muntahnya bahkan sampai muntah proyektil, artinya muntahnya itu menyembur ke depan. Dan mulai pasiennya ini gelisah, bingung, gelisah, marah-marah, nggak jelas. Mungkin bisa juga sampai kesadarannya yang menurun lagi. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya recovery butuh 1 bulan sampai 3 bulan. Kayak sepertinya memang tetap beda cerita dengan Brando. Setelah tanding dia ke Bali, kita lihat di sosial media aktif nih. Kenapa seperti itu? Iya. Kenapa seperti itu? Mungkin jawabannya karena Brando orangnya sangat kuat ya. Sangat kuat. Sangat kuat. Mungkin pada saat terkena benturan, otot-ototnya siap untuk menerima. Yang terguncang hanya bagian arasnya saja, sehingga mungkin efek ke bagian otak yang lainnya tidak terlalu bahaya kayak gitu. Artinya selama 6-8 jam ketika masalahnya itu memang sudah tidak ada, tadi yang sudah saya bilang seperti sakit kepala yang hebat, muntah dan mual itu tidak ada, berarti aman. Cuman kita perlu menjaga lagi 1 bulan sampai 3 bulan itu jangan sampai terkena lagi guncangan kepalanya. Oh, si Brando udah sempat diingetin itu juga ya sebenarnya? Betul. Nah, kalau case-nya juga masih si Brando ini, kemarin kan sempat diajak Billy untuk foto. Saya sempat ngobrol sama mereka di podcast juga, saya tanya si Brando nih, dari Brando. Saya diajak foto, saya nggak sadar kalau pertandingan tuh udah selesai dan dimenangkan Billy. Nah di situ mungkin tadi yang lupa tadi ya. Betul, itu yang amnesia tadi itu betul. Tapi sebenarnya bisa diingatkan dengan video yang udah ditayangkan. Nah itu sebegitu cepat pemulihannya sebenarnya, atau sebenarnya sebetulnya dia masih ngawang gitu sebenarnya? Itu karena memang sudah diingatkan secara visual ya, artinya ketika dia sudah dilihatkan video, artinya dia bisa mengingat lagi, dibantu untuk diingatkan, akhirnya respon dari otaknya menstimulus lagi tuh memori-memori tersebut, seperti itu aja. Artinya Brando ini sudah recovery. Oke, memang Brando memang kuat banget ini. Tapi nggak tahu ya, kalau misalkan tendangannya kena saya, mungkin saya lagi dirawat di ICU ini. Bener. Dok, ini selain kasus si Brando seperti ini kan jadi perbincangan lah di mana-mana, bahkan tendangan si Billy juga perbincangan. Saya mau tanya di One Pride, sejak mungkin Dr. Surya di One Pride, cedera-cedera yang parah seperti apa? Mungkin ada yang lebih parah dari ini nggak sebenarnya? Waktu itu saya pernah dapat juga Yusuf Susilo. Oke, yang waktu muntah itu ya? Betul, yang waktu muntah karena bagian belakang kepalanya kena knee ya waktu itu ya. Bener. Nah waktu itu lain ceritanya, makanya tidak kita observasi di ruang medis, tapi waktu itu langsung saya bawa ke rumah sakit. Seperti itu. Kenapa? Karena selain pingsan ada, waktu itu enggak pingsan ya, cuman waktu itu ada reaksi muntah terus. Nah itu tadi yang saya bilang, muntah itu juga mengindikasikan bahwa ada permasalahan di bagian otaknya, mungkin bisa karena pendarahan atau mungkin bisa karena guncangan. Nah yang dikhawatirkan adalah terjadi perdarahan di dalam otak tersebut, begitu. Makanya waktu itu kita bawa langsung ke rumah sakit dan kita cek CT scan, alhamdulillahnya hasilnya masih bagus. Masih bagus ya. Betul. Nah dia mengalami karena guncangan terlalu kuat tadi, berarti karena yang muntah itu. Nah kalau si Yusuf Susilo waktu itu muntahnya tuh sampai ada darah atau gimana sih? Enggak sih ya, kalau darahnya enggak ada, cuman memang muntahnya menyembur seperti itu. Gitu. Kalau yang dulu saya ingatnya muntahnya sampai beberapa kali, mungkin bisa 3-4 kali waktu itu. Gitu. Makanya kita akhirnya memutuskan ini langsung kita bawa aja ke rumah sakit. Oke.
Nah mungkin saya juga mau tanya nih, sebelum fighter itu tanding dilakukan cek lagi kan sebenarnya? Betul. Jadi sebelum fighter tanding, begitu fighter datang ke arena, ini dicek lagi oleh tim dokter, dicek secara keseluruhan mulai dari fisiknya dan lain-lainnya seperti jantungnya, paru-parunya dan lain-lainnya kita cek juga seperti itu. Ada nggak sih sebelum tanding itu waktu dicek ternyata like kondisi kurang aman mungkin katakan gitu? Pernah nggak sih? Sejauh ini sih aman semuanya. Jadi memang fighter yang tanding di oktagon artinya secara medis semuanya sudah layak semua. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya kasusnya muntah tadi memang karena ini ya goncangan terlalu kuat. Betul. Ya kita bayangkan saja kepala di bagian belakang kan otak itu juga sensitif ya. Otak itu ada otak yang bagian otak besarnya sama otak kecilnya nih. Otak kecilnya kan si cerebellum ini yang untuk pusat keseimbangan. Ada yang di belakang, begitu area belakangnya kena juga, apalagi kena kaki, kena lutut, sangat hebat. Makanya wajar kalau misalkan terjadinya muntah seperti itu. Mungkin pada saat itu pasiennya mengalami pusing yang sangat hebat karena area belakang kepalanya kena lututnya itu. Oke. Kalau kita katakan resiko cedera pasti semua olahraga cedera. Betul. Nah, kalau case-nya cedera sampai yang kemarin si Brando, Yusuf Susilo dan mungkin lawan-lawan Ahok yang sampai seperti itu, ketika kejadian itu kan kalau dokter itu nyebutin nantinya bisa kalau fatal beresiko ke tubuh. Nah, kalau misalnya kasusnya masih seperti ini, apakah ada kemungkinan dampak ke tubuh juga? Kemungkinannya sih tetap ada, cuman itu artinya yang harus kita lakukan clearance dari tim medis ya, terutama dari tim dokter pada saat pasien fighter ini setelah bertanding kan kita harus cek semuanya tuh, kita cek semuanya, kita tanya apakah ada masalah atau tidak seperti itu. Kalau misalkan memang tidak ditangani secara cepat dan tidak dicek pasca pertandingan, itu mungkin bisa menimbulkan efek di kemudian harinya gitu. Makanya kita harus kita clearkan terlebih dahulu. Jadi fighter itu setelah keluar dari tempat medis itu dinyatakan sudah aman, tidak ada masalah seperti itu. Nah, kita ngomongin fighter juga sebelum tanding ya, kan mereka ada yang diet. Iya, betul. Bahkan bukan hanya sekilo 2 kilo, belasan kilo, Dok. Iya. Itu sebenarnya beresiko untuk stamina ketika tanding juga enggak sih sebenarnya, atau ya hal wajar diet seorang petarung, seorang atlet seperti itu? Ya, sebetulnya gini, ketika atlet mau tanding dan dia misalkan tidak makan, tidak sempat makan, risikonya adalah dia nggak punya kekuatan untuk melakukan gerakan-gerakannya, atau mungkin bisa saja menjadi orang bilang masuk angin. Nah, ternyata kemarin ada juga yang seperti itu, cuma saya nggak boleh bilang. Gunawan ini masuk angin nih. Cuma saya nggak boleh bilang ya, saya nggak boleh bilang siapanya. Tapi ada ya. Tapi ada aja masalahnya. Terus biasanya juga kita terima keluhan setelah tanding, fighternya baru ngerasa, aduh perutnya nggak enak, ada rasa mual, ada Setelah rasa tanding. muntah, betul. Nah, sebelum itu nggak ada mereka. Sebelumnya tidak. Baru muncul kebanyakan setelah tanding. Nah, kenapa itu kan sebetulnya dari sesi wake in juga ada beda sehari untuk saat ini ya. Betul. Beda sehari dan ada jeda waktu setelah wake in. Seharusnya mereka bisa isi makan dulu gitu kan. Dan itu kenapa? Terasanya setelah pertandingan. Ya mungkin karena efek deg-degannya udah hilang gitu ya, nervousnya udah hilang, baru kerasa gitu ya. Apalagi beres tanding baru muncul. Karena kan gini, atlet ketika mau tanding kan efek psikologinya juga besar banget ya, hebat ya. Nah di situ juga dia akan memicu produksi dari asam lambung yang akan meningkat lebih tinggi. Nah ketika asam lambungnya ini diproduksi terlalu berlebihan, efeknya itu tadi ke lambung akan menjadi mual, nyeri bagian ulu hati. Nah ini biasanya terasanya pasca pertandingan. Pertandingan. Karena apa kan? Yang membuat stresnya itu adalah pada saat sebelum mau tanding. Orang sudah tandingnya dia udah lega, nah di situ baru berasa efek dari asam lambungnya. Gitu. Nah, kita kembali diet tadi. Iya. Selain kan kalau kata dokter tadi bagus diisi perutnya dengan makanan gitu. Gimana ceritanya mereka yang diet air ya kalau nggak salah bahasanya ada kayak Andika Mamesa itu kalau nggak salah dia diet air sampai
ada itu? Apakah tweet atau seperti apa itu? Ya, itu mungkin yang dilakukannya adalah restriksi kalori. Restriksi kalori itu artinya dia membatasi asupan kalori yang masuk. Tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan biasanya. Nah, maka yang dilakukannya adalah minum air terus. Nah, karena apa? Karena air ini kalorinya, ini kalau air mineral biasa ya, lain lagi kalau airnya dicampur gula, dicampur susu, itu kan artinya ada kalori kalau ada yang manis-manis. Nah, air ini kalorinya 0, tapi dia bisa membuat kenyang dan tidak membuat dehidrasi. Artinya cukup untuk si faktor tersebut, sehingga kalorinya ini bisa turun, intake kalorinya bisa turun. Nah, intake kalorinya bisa turun sehingga terjadi berat badannya juga bisa turun kayak gitu. Untuk diet kayak gitu. Nah, itu untuk diet. Nah, saya juga ngelihat kalau di Octagon sepertinya fighter ini udah ambisi untuk ngalahin si lawan. Iya. Udah bodo amat gue cedera atau kagak gitu. Nah, karena nervous bisa jadi. Betul. Nah, ketika nervous itu peredaran darah apa segala macam, itu apa yang akan terjadi dalam tubuhnya tuh? Oke, apa yang terjadi ini adalah yang pertama, denyut jantungnya ini akan meningkat nih. Biasanya kan kalau orang deg-degan, nah makanya dibilang orangnya deg-degan. Karena apa? Karena denyut jantungnya semakin tinggi. Nah, di sini juga efeknya dari denyut jantung yang semakin tinggi bisa berefek ke tekanan darah. Tekanan darahnya juga bisa meningkat. Karena apa? Karena di sini kebutuhan dari sel-sel yang ada di dalam tubuh, terutama otot-otot kita, kan pada saat bertanding ini nih otot-ototnya pada gerak semua. Nah, di sini terjadi distribusi darah yang tadinya ke organ mana, semuanya ini dialihkan dulu nih untuk ke ototnya, untuk pemenuhan nutrisi dari ototnya seperti itu. Karena pada saat pertandingan kebutuhan akan nutrisi yang ada di dalam darah seperti oksigen dan lain-lainnya ini akan meningkat yang terjadi di otot. Gitu. Makanya di situ denyut jantungnya akan meningkat, tekanan darahnya juga akan meningkat seperti itu. Nah, kalau saran dari dokter nih gimana? Kalau kita ngelihat pertarungan ini kan di ronde-ronde pertama itu sesi deg-degannya fighter. Waduh, gua takut di RNC, gua takut di Hogue segala macem gitu kan. Untuk mengatasi grogi ya. Karena beda cerita kalau kita public speaking. Nah, mereka tuh mau berantem gitu kan. Betul. Caranya gimana nih? Secara medis mungkin ada? Iya. Kalau secara medis tetap harus membuat rileks ya. Artinya membuat rileks tuh dari persepsinya kita sendiri, mungkin bisa melakukan seperti mengatur nafas. Terus mungkin bisa dengan cara mendengarkan musik seperti artinya si psikisnya ini yang harus dikuatkan seperti itu. Dan perlu diyakinkan bahwa fighter ini dia sudah berlatih dengan cukup hebat, dibekali dengan teknik-teknik yang lainnya, sudah punya strategi semuanya, hanya tinggal masalah keyakinannya saja gitu. Artinya ditingkatkan rasa yakinnya, itu juga akan menurunkan rasa nervousnya seperti itu. Ngomongin nervous kan itu denyut nadi ya tadi, jantung duk gitu. Nah, untuk denyut nadinya para fighter ini tentu beda dong dengan kita nih yang cuma nonton. Kita juga deg-degan sebenarnya nonton ya kan. Kita deg-degan nonton. Nah, mereka itu rata-rata ada hitungannya berapa sih kalau fighter nih? Ya, rata-rata gini, yang membedakan ini kan kalau pada orang biasa ya, orang biasa itu normalnya adalah 60 sampai dengan 100 kalau dalam kondisi biasa aja. Nah, kalau pada fighter ini ke dalam kondisi biasanya ini lebih rendah dibandingkan dengan kita-kita. Jadi betul. Kenapa seperti itu? Contohnya misalkan bisa aja denyut nadinya menjadi 55 atau 58, pokoknya di bawah dari 60 itu kita katakan normal kalau pada fighter. Kenapa seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang terlatih. Jadi artinya si jantungnya dan pembuluh darahnya ini sudah terbiasa semua. Justru artinya fighter yang memiliki denyut jantungnya lebih rendah dari orang normal atau denyut nadinya lebih rendah, itu kita katakan bagus gitu. Tapi pada saat mulai nih masa pertandingan, denyut jantungnya ini dia akan meningkat. Nah, meningkatnya itu juga di antara yang itu tadi 60 sampai dengan 100 gitu. Berarti normalnya di bawah 60. Betul. Ketika di atas 60 itu ketika mereka udah fight gitu. Betul.
Mungkin dokter ingin menyampaikan mungkin kepada penonton di sini kan bukan hanya fighter nih, ada juga ternyata mereka itu juga mulai menekuni. Ada catatan-catatan apa secara medis yang harus diperhatikan sebelum mereka menggapai impian mereka menjadi seorang fighter nih. Boleh dok sampaikan dok? Iya. Jadi gini, untuk para semua pecinta One Pride dan MMA, kalau teman-teman semua yang sedang berlatih, ini kita perlu memperhatikan dulu nih yang namanya heart rate maksimal. Jadi ada heart rate maksimal itu adalah denyut jantung maksimal disesuaikan dengan usia masing-masing. Jadi artinya setiap usia ini akan memiliki heart rate maksimalnya itu berbeda-beda. Nah, rumusnya ada rumusnya. Rumusnya adalah 220 dikurangi dengan usia. 220 dikurangi dengan usia. Nah, misalkan usianya adalah 30 tahun. Jadi 220 dikurangi 30 adalah 190. Nah, jadi artinya heart rate maksimalnya adalah 190. Itu kita katakan 100%. Nah, ketika teman-teman sedang berlatih, ini nanti tergantung lagi ya. Kalau misalkan memang sudah terbiasa terlatih, sudah teratur, artinya mungkin kita katakan 3 bulan terakhir ini sudah memang rutin latihan terus. Nah, boleh pada saat latihan menggunakan intensitas yang tinggi kayak gitu. Latihan ya. Nah, intensitas tinggi ini adalah heart rate-nya di atas 90%. Gitu. Nanti 90%-nya dari mana? 90%-nya dari yang 190 itu tadi. Oke. Gitu. Tolak ukurnya 190 tadi gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalkan yang baru belajar, ya mulainya jangan langsung yang tinggi ya. Jadi mulainya dari yang low-nya dulu, nanti baru ke yang mid-nya. Nah, yang low-nya ini adalah sampai dengan di bawah 65. Jadi 50 sampai dengan 65%. Oke. Nah, nanti kalau yang mid-nya, yang pertengahannya adalah 66 sampai dengan itu tadi yang ke 75 atau 80 kayak gitu. Jadi artinya kalau sudah di atas 80 itu sudah dianggap sebagai yang maksimal tadi, yang tingginya. Oke. Gitu. Mungkin yang terakhir nih dok, dokter kan tadi nyebutin ada yang sampai masuk angin setelah dan fighter, dokter nggak berani nyebutin namanya. Iya. Mungkin ini juga catatan bagi seluruh fighter One Pride khususnya. Mungkin dokter ingin menyampaikan secara verbal pesan bagi para fighter supaya waspada cedera juga. Nah itu boleh disampaikan dok. Ya, oke. Yang paling penting adalah memang nutrisi sebelum bertanding. Nutrisi itu para fighter ini sebaiknya harus makan dulu. Makan, tapi makannya ini komposisinya yang paling utama adalah yang tinggi dengan karbohidrat. Nah, bisa apapun lah, mau nasi, mau roti, mau pisang bahkan. Nah, jangka waktunya nih, kita bermain di jangka waktu. Paling istilahnya paling cepatnya adalah 2 jam sebelum pertandingan. 2 jam. Gitu. 2 jam. Kenapa kita ngambil 2 jam? Karena ketika makanan masuk ke mulut lalu diolah di lambung, ini butuh proses adalah 2 jam untuk menjadikan energi, sumber energi. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah cairan. Jadi harus cukup cairan juga, jangan sampai terjadi dehidrasi. Karena ini banyak jurnalnya juga mengatakan bahwa jika terjadi dehidrasi ini akan menurunkan performa dari fighter. Oke. Cairannya ini harus ada tadi mungkin gula atau apa, atau air putih saja cukup? Cairannya sebenarnya cukup air putih saja. Oke. Gitu, karena kan pertandingannya cukup singkat ya, kecuali kalau pertandingannya sampai dengan 60 sampai dengan 90 menit lebih, itu baru kita membutuhkan tambahan elektrolit. Tapi kalau masih di bawah 60 menit cukup hanya dengan air saja. Oke. Siap, terima kasih dok. Jadi banyak sekali. Mungkin saya sedikit menangkap adalah mungkin secara bahasa medis saya kurang paham nih ya. Sekarang saya di sini seperti konsultasi. Sobat One Pride, seperti saya konsultasi, tapi yang saya dapat adalah cedera kita juga harus waspada, baik seorang fighter ataupun yang ingin memulai menekuni bela diri tentunya, mulai memperhatikan secara kesehatan dan medis ketika nanti
mau bertarung ataupun nanti sudah jadi fighter, itu juga aware dengan cedera, bahaya resikonya dan persiapan untuk menghadapi cedera itu lagi. Baik, terima kasih Dr. Surya atas waktunya. Siap, sama-sama Bang Yogi. Oke, Sobat One Pride, nantikan obrolan-obrolan saya berikutnya dengan narasumber-narasumber yang seru. Tentunya kita akan membahas mengenai MMA di Indonesia, khususnya dengan One Pride MMA. See you, bye-bye. Bye.